warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Iliani. Saya mahasiswa PPG Jalan Jakarta Grade 1 angkatan tahun 2023 di Universitas Al-Rahmatullah Wabarakatuh. Saya mengabdi di MI Muhammadiyah Watu Gede sejak tahun 2006 dan saat ini saya menjabat sebagai wali kelas 4. Sesuai dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan kurikulum merdeka, maka berikut ini akan kami sampaikan video pembelajaran P5 yang ada di MI Muhammadiyah Watu Gede fase B kelas 4 MI Muhammadiyah Watu Gede. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas tentang P5 yang termasuk hal yang penting kita karena kita baru saja melaksanakan pembelajaran kita dan di sini ada 5 tema. Yang awal dulu aja karena kayak kita ambil itu dulu aja. Jadi kita ambil tentang gaya kelanjutan saja. Ini topiknya ada cinta lisan, yaitu cermat, inovatif, tanggap, lihat sampah. Jadi kalau dari kata-kata itu kita berkaitan dengan sampah ya, lingkungan. proyek apa yang kira-kira cocok untuk kebersihan dan daur ulang sampah. Setelah proyek kita sudah jadi, kita jelaskan tentang elemen serta dimensi serta target yang akan kita capai. Oke. Kemudian dari video pembelajaran yang telah ditayangkan tadi, kira-kira informasi apa yang dapat kamu ambil? Ya. Tadi dijelaskan tentang P5. Sekarang siapa yang tahu apa itu P5? Mas Dimas? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Iya, jadi P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mantap sekali. Jadi setelah mempelajari P5 ini, diharapkan nanti anak-anakku itu memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kelima. Berikutnya, Guru akan membahas tentang proyek P5 PPLA yang ada di MI kita. Untuk kelas 4 ini, pada semester 1, kita akan mengambil tema daya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya adalah Cinta Lisa. Cinta Lisa itu kepanjangan dari cermat, inovatif, tanggap, lihat sampah. Jadi, kita itu harus cermat, harus berinovasi, harus tanggap ketika melihat sampah. Gitu. Sedangkan untuk dimensinya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Elemennya adalah akhlak kepada alam. Jadi kita nanti harus kita harus tahu memperlakukan alam itu bagaimana. Seperti ketika kita menanam bunga, apa yang harus kita lakukan ketika kita menanam bunga atau tanaman? Menyiraminya. Dan yang kedua, dimensinya adalah gotong royong. Kita akan melakukan aksi gotong royong juga. Kalau kita gotong royong, berarti kita harus melakukan kerja sama. Kemudian dimensi yang ketiga adalah kreatif. Di sini kita nanti akan menghasilkan karya dan karya daur ulang. Tempat pensil. Kita nanti akan membuat karya yang banyak sekali. Tersebut, siapa yang belum paham tentang P5 PPLA? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua? Oke, sekarang kalau sudah paham semua, Bu Ida punya sebuah soal tentang P5 PPLA yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Soal ini akan Bu Guru bagikan, tolong kalian kerjakan secara individu. Pada pelajaran pada pagi hari ini, kalian akan Bu Ida jadikan sebuah kelompok, ya. Kemudian nanti setiap kelompok akan Bu Guru beri sebuah gambar, di mana kamu bertugas untuk mendeskripsikan gambar itu. Gambarnya ada yang berupa gambar yang lingkungannya bersih dan ada yang gambar lingkungan tidak bersih. Nanti masing-masing kalian klasifikasikan gambar tersebut, kemudian kalian presentasikan ke depan kelas. Paham? Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Kalian sudah menerima
jika sampah-sampah berserakan di lingkungan? Membuat banjir, boleh. Lingkungan menjadi bau, Bu, tidak sedap, bagus. Apalagi? Banyak lalat. Banyak lalat. Kalau banyak lalat termasuk menjadi sarang sumber penyakit. Iya. Kemudian, kalau misalnya itu dibiarkan, itu kan akan menjadi sarang kuman. Tidak baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk itu? Iya, kalau banyak sampah berserakan, maka kita wajib untuk membersihkannya. Macam sampah di sini ada botol, kemudian kaleng, ada sisa-sisa makanan buah, kemudian sisa ikan asin dan lain sebagainya. Dari gambar tersebut, kalian klasifikasikan coba mana yang termasuk dalam sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Yang pertama, ada gambar botol, masuk organik atau anorganik? Kenapa termasuk sampah anorganik? Iya, tidak bisa membusuk dengan sendirinya, jadi tidak bisa terurai. Kemudian ada sisa makanan apel, organik. Mengapa disebut sampah organik? Ya, karena bisa membusuk dengan sendirinya, gitu. Kemudian kalau sampah organik itu berarti kita masukkan ke tempat sampah yang warna hijau. Kemudian sampah anorganik dimasukkan kuning. Oke, siap. Jadi kalian sekarang sudah bisa memilah sampah, ya? Oke. Kemudian kalau kita menemukan sampah, kemudian apakah kita bisa memanfaatkannya? Bisa. Dimanfaatkan untuk apa? Membuat kerajinan kreasi. Contohnya barangnya apa yang bisa digunakan untuk kerajinan? Kotak pensil dari botol bekas. Kemudian apa lagi? Mobil-mobilan dari botol juga bisa. Kemudian kalau sisa-sisa makanan atau sampah organik, apakah juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan? Benar nih? Bisa. Contoh, kulit jeruk Bali itu bisa digunakan untuk membuat sampah, untuk membuat mobil-mobilan mainan, iya kan? Nah, kemudian cangkang telur itu sampah organik, tapi bisa digunakan juga. Digunakan untuk apa? Hiasan. Biasanya kamu sering melihat hiasan kayak tempel-tempel. Jadi pecahan-pecahan telur itu kemudian dicat, ditempel-tempelkan, iya kan? Nah, jadi sampah organik, sampah anorganik sama-sama bisa dimanfaatkan untuk daur ulang. Sampah organik itu bisa juga digunakan sebagai pupuk. Dapat sampah banyak, Mbak. Sampah apa itu? Sampah organik contohnya apa, Nak? Bisa makanan. Sudah dapat sampahnya? Sampah apa? Oke. Anak-anak, setelah kalian sudah mengetahui tentang sampah organik dan sampah anorganik, silakan kalian kerjakan soal yang ada di buku paket. Di situ ada tentang klasifikasi sampah organik dan sampah anorganik. Halaman 18. Kalian tuliskan di situ mana yang termasuk contoh sampah organik dan mana yang termasuk contoh sampah anorganik. Kemudian tuliskan juga dampak sampah organik. Buatlah peta konsep, ya. Di sini ada perintah untuk membuat peta konsep tentang dampak sampah organik dan manfaat dari sampah organik serta manfaat sampah anorganik dan dampak sampah anorganik. Paham? Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ini. Halo kelompok C. Siap gelar karya? Dengan lancar. Sekarang Bu Guru ingin meminta salah satu dari kalian untuk melaporkan hasil dari gelar karya kemarin. Silakan, siapa yang mau melaporkan? Ya, silakan. Kami akan melaporkan hasil gelar karya kemarin. Ya. Kemarin hasil penjualan 150.000. Ini ya uangnya. Iya. Kira-kira uangnya ini nanti mau digunakan untuk apa? Misalnya untuk membantu teman yang membutuhkan. Iya, bagus ini. Kira-kira kalian sudah tahu belum siapa yang mau dibantu? Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Kira-kira teman yang bisa kita bantu, pantas kita bantu, Mas Evaldi? Kurang mampu, Bu. Orang yang kurang mampu boleh. Mungkin anak yatim, Bu. Anak yatim boleh ya Bu ya? Ya. Setelah Bu Guru, Hafsa, Fahmi, sama Cynthia itu anak yatim. Oh iya. Dan sedang kita berikan pada mereka saja, Bu. Oh iya. Uangnya ada 150 ya? Nah, bisa kita bagi 3, berarti nanti 50-50 gitu. Kita, Bu. Oke, sekalian saja. Dulu punya amplop kita masukkan saja 50-50. Bantu ya. Nih. Uang ini nanti rencana mau diberikan kapan? Besok lusa, sepertinya besok lusa di sekolah kita tidak ada acara ya Bu ya? Jadi ya nanti Bu Guru konfirmasikan ke Ibu Kepala Sekolah dulu. Kita nanti akan memberikan bantuan ini kepada teman kita yang membutuhkan, dan semoga ini menjadi amal jariah kita dan bermanfaat bagi teman-teman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pak Yes. Ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ayo Mas Kinan. Ya. Silakan disampaikan ke Pak Yes. Ya, Pak, saya mau menyampaikan uang hasil gelar karya yang kemarin. dari siapa? Mas Iqbal. Iqbal.